Wes, lanjut. Wes on. Ya, di sini saya sudah menyelesaikan dari alif seperti tadi caranya. Kita sama seperti memotong tetapi tidak tembus. Lalu kita ambil tepi-tepinya sehingga jadi dimensi seperti ini. Setelah ini baru kita rapikan ya. Bagian tengah ini kita ambil semua ya. Jadi kita ambil seperti ini. Ya. Nah, banyak sekali model-model yang dibuat seperti tebing-tebingan ya. Itu caranya ya sama. Kita pakai cutter secara tidak beraturan sehingga dia tidak halus, justru itu akan lebih bagus. Nanti dicat akan hasilnya akan bagus. Meskipun di sini kita tidak sampai ke pengecatan ya, kita hanya membuat bentuk dasarnya saja, tidak sampai ke tutorial pengecatan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan kuas yang diberi bensin ya. Jadi bensin taruh di gelas plastik ya, ambil kuas kemudian dikuas sedikit-sedikit, itu juga bisa, tapi jangan terlalu banyak bensinnya, nanti ambrol tembus ke belakang itu ya. Oke, saya rapikan ya seperti ini. Bagian yang masih tinggi kita ambil ya. Nah, nanti silakan dipraktekkan, jangan terlalu cepat ya. Nah, ini saya anggap sudah bagian dalam. Kemudian bagian tepi saya ambil seperti ini. Ini tidak tembus ke belakang ya, hanya separuh saja. Nah, separuh, tidak sampai tembus. Oke. Kemudian saya ambil dari dalam. Ya, sama ya tekniknya ya. Seperti ini sehingga muncul dimensi lace-nya ya. Nah, masih ingat cara memotong? Kalau kita posisi cutter rebahan atau tidur itu bisa kita tarik ya, tapi kalau posisi berdiri tidak bisa kita tarik ya, seperti ini. 4 sisinya saya ambil semua. Nah, ini masih menyisakan bagian ini ya. Ini lebih mudah kalau kita sudah mengambil bagian tepi ya. Ini akan lebih mudah. Oke, kita ambil, hati-hati. Jadi bentuknya tidak harus halus ya, kasar tidak apa-apa. Nanti dicat juga hasilnya akan lebih bagus kasar ya. Ada gradasi warna, enak. Oke. Nah, dengan menggunakan cutter kecil ini sudah bisa ya. Kalau cutternya besar bagaimana? Kalau cutter besar akan kesulitan menjangkau bagian-bagian yang kecil ya, jadi gunakan cutter yang kecil ya. Nah, ini kita sudah menyelesaikan bagian dalam sehingga sudah terlihat dimensinya ya. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian bagian lace bagaimana ini? Nah, ini kita bisa memotongnya lagi ya. Ini bagian lace saya beri dimensi lagi. Saya ambil kira-kira 1/3 atau setengah ya, setengah saja. Nah, ini lagi-lagi saya menggunakan tangan sebagai ini ya pembatasnya supaya hasilnya lebih lurus ya. Seperti ini saya ambil separuh dari sini, jarak sini ya. Ini kira-kira 3 cm, berarti ini 1,5 cm. Nah, sudah 4 sisinya, baru kita ambil dari tepi. Ini saya ambil sama separuh ya, atau hanya 1 cm saja. Iya. Nah, ini bisa kita ambil seperti ini. Kalau tidak tembus bisa diulang lagi ya, sampai terputus. Jadi seolah-olah ini adalah lace-nya ya. Saya lanjut agak cepat. Iya. Nah, lagi-lagi saya menggunakan jari saya sebagai penyangga di sini ya, tanpa menggunakan penggaris. Nah, nanti pasti ketemu sama ya. Ya, ini cara cepatnya dan cara sederhana ya, tidak membutuhkan alat yang macam-macam.
Nah, ini sudah jadi, ada listnya ya, seperti ini caranya. Ya, kalau mau ini ditambahkan lagi bisa ya. Jadi mau lebih detail ditambahkan 2 atau 3 kali. Nah, ini cukup saya 1 kali saja ya, bagian list dan bagian dasarnya. Oke, kita sudah menyelesaikan kaligrafi Allah ya. Silakan nanti teman-teman bisa dipraktekkan. Nah, untuk kaligrafi Muhammadnya bagaimana? Saya akan menggambar, tapi nanti silahkan dipraktekkan sendiri di rumah. Ya, saya akan menggambar sebagai contoh ya, untuk contoh saja supaya nanti teman-teman bisa praktek di rumah. Karena cara pembuatannya sama persis seperti yang ketika kita membuat Allah ya. Jadi tidak saya praktekkan ulang. Ya, saya akan gambar Muhammad di sini. Masih menggunakan teknik 2 spidol. Iya. Oke, ini lanjut. Nah, saya kasih harokat sekalian. Oke, hiasan. Ya, kemudian saya rapikan menggunakan 1 spidol. Oke. Ya, kemudian bagian tepinya sama ya, kita 3 cm kira-kira, supaya hasilnya sama dengan kaligrafi satunya. Nah, ini kita sudah menyelesaikan. Saya sudah memberi sampel untuk kaligrafi Allah. Nanti silakan teman-teman dibuat. Untuk kaligrafi Muhammad ini tekniknya sama ya. Jadi cara pembuatannya sama. Kita seperti memotong tetapi tidak tembus, lalu diambil tepinya sehingga akan muncul dimensi seperti ini. Oke, terima kasih sedikit dari saya. Terima kasih Pak Eko sudah menemani saya. Silakan di subscribe juga channel Pak Eko, ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.